Sudah tahulah kondisi air gitu kan, ketika air full di atas, kondisi ikan itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Mungkin ini bisa bermanfaat buat pemancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing. Selamat pagi. Eh, Hari ini ada pembahasan yang sangat menarik ya, terkait mancing saguling ya. Mungkin jadi informasi-informasi yang memang bermanfaat bagi sobat semua. Nah, hari ini kita tidak mancing ya, karena cuaca masih hujan. Beberapa hari hujan terus ya. Jadi kita jeda dulu. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Sudah lama kita tidak ngobrol ya, tidak beredukasi, sharing ya. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai mancing khususnya di saguling. Nah, di saguling. Hari ini saya sampaikan banyak sekali komen-komen ya di kolom komentar YouTube saya mengenai informasi yang pertama lapak-lapak gitu kan, yang memang lagi rame gitu, lagi rame. Nah, hari ini kita akan bahas ya sobat mancing, dua hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari ya, pelajari. Nah, apa itu? Pak Sep ini kan setiap hari ini melihat nih kondisi pemancing gitu kan, dari mulai buka lapak tahun 2016 sampai saat ini mungkin ya, sudah tahulah kondisi air gitu kan, ketika air full di atas, kondisi ikan itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Mungkin ini bisa bermanfaat buat pemancing. Dan kondisi air yang tidak tetap, kadang-kadang naik turun, apalagi hujannya kan tidak ini ya Pak Sep. Kalau misalkan sebulan hujan sebulan enggak, berarti kan otomatis si air itu naik turun. Nah, kemudian kondisi air ketika surut itu katanya gitu kan, katanya itu si ikan itu kan badotnya itu pada naik semua Pak Sep. Apakah itu memang terbukti atau hanya sekedar sangkaan kita aja gitu? Pak Sep kan pengalaman nih setiap hari melihat para pemancing seperti apa ketika air surut, ketika air di atas gitu Pak Sep. Oke sobat mancing, sebelum kita bahas dua hal tersebut ya, jangan lupa tetap dukung channel Mancing Wa ya, ditekan subscribe, like and komennya silahkan dipenuhi supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, sharing ya. Barangkali saya ada salah ataupun misalkan bisa dikoreksi, silahkan di komen ya, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk sobat mancing saguling semua ya. Nah sobat mancing, berdasarkan saya berkomunikasi atau tanya-tanya ya sekitaran yang sudah paham nih, yang sudah paham ya. Contohnya ini apa namanya, teman saya ya yang punya rakit daerah Cikadal ya, daerah Bunder, yaitu Pak Asep ya. Saya tidak apa namanya beredukasi sendiri, tetapi berdasarkan pengalaman dan tanya-tanya ya, bukan cuma dari Pak Asep saja, tetapi dari yang punya lapak yang lain. Nah, hari ini kita bahas sasaran kita nih, sasaran kita untuk mancing ke saguling itu ketika air naik itu ya, kemana saja sih yang harus dituju gitu kan, lapak mana saja yang
harus dituju gitu, sesuai dengan pengalaman saya setahun ke belakang. Nah, contohnya akan saya tunjukkan hasil dari mancing berdasarkan lokasi dan tempat ya. Saya akan sepil lokasinya di mana, yang punya rakitnya siapa, kemudian sesuai dari komen kemarin Kang, di spill juga biaya rakit ketika nginep ataupun dan lain sebagainya, termasuk umpan yang tepat ketika kita mancing di sini gitu kan. Saya akan informasikan langsung kepada rekan-rekan semua ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga akan tunjukkan harus kemana sih kita mancing ketika di saguling airnya lagi surut gitu kan. Nah, sasaran yang tepatnya harus kemana sesuai juga yang pernah saya kunjungi gitu kan. Saya kunjungi. Nah, tempat ini yang harus dikunjungi oleh sobat mancing yang khususnya yang mancing ke saguling. Ya, sobat, saksikan sampai akhir nih. Mungkin ini jadi informasi yang bagus buat sobat, bermanfaat gitu kan. Jangan di skip, saksikan sampai akhir jadi supaya tidak gagal paham ya, tidak gagal paham rutenya, tempatnya, kemudian yang punya rakitnya gitu kan. Yang pertama kita bahas ketika air naik, kemana sih yang harus kita kunjungi. Nah, gue sobat, yang pertama, nah ketika air di atas sobat ya, dengan catatan air tidak naik turun, minimal 1 minggu bertahan aja gitu kan ya. Naik turun paling misalkan 10 cm ataupun 20 cm itu tidak akan pengaruh ya, sesuai dari keterangan Pak Asep tadi. Nah, ini lapaknya Benau ya, lokasinya di belakang pasar Pasar Cangkorah ya, Pasar Cangkorah. Nah, ini rutenya saya spillkan juga nih videonya, video rutenya. Kalau misalkan mau mencoba dan hasilnya juga seperti ini ya, sobat. Sewa lapak 5.000, sobat. Ya, yang nanya. Kemudian kopi ya, kopi mas samalah 4.000 ya. Kemudian juga parkir 3.000 ya. Itu. Umpan yang tepat di lokasi ini adalah apa namanya, lumut ya, lumut, kemudian juga cacing, kemudian juga cotton bud. Itu jalan semua sobat kalau mau mencoba, dan hasilnya juga ada ya. Oke, dengan catatan ini lagi naik ya, lagi naik. Oke sobat, kita lanjut ke lapak yang kedua. Nah sobat, lapak yang kedua yang wajib dikunjungi ketika air lagi di atas yaitu ini ya, di Seket Tando. Seket Tando lapaknya Pak Ustadz Ayi. Nah, bisa kita saksikan hasilnya seperti apa. Nah sobat mancing, di lapak Pak Ustadz Ayi ini saya sudah berkunjung 3 kali ketika air lagi di atas ya, dan hasilnya ada seperti ini. Dan kunjungan kedua saya dapat ikan banyak ya, dapat ikan banyak. Media umpannya lumut sama cotton bud kalau waktu itu ya. Dan juga sobat mancing, ini lokasinya enak lah. Misalkan sobat mancing bawa keluarga ya, karena di belakang ada toilet, ada musola juga, ada apa namanya, tempat untuk makan ya. Bisa pesan nasi lewat juga kalau misalkan sobat bawa keluarga. Pokoknya enak lah apa namanya, lokasi pemancingan Pak Ustadz Ayi ini ya sobat. Untuk biaya sewa rakit per hari 5.000 ya. Kemudian parkir 3.000 lah, sama ya kopi standar lah 3.000 ya, 3.000 4.000. Alhamdulillah.
Oke sobat, kita lanjut ke lapak yang selanjutnya ya. Lapak yang selanjutnya yang wajib kita kunjungi ketika air lagi di atas, yaitu lapaknya Mbah Ajay. Nih sobat mancing perlu coba ya lapaknya Mbah Ajay. Videonya kita lihat hasilnya seperti apa. Nah sobat mancing, lapak Mbah Ajay ini lokasinya di daerah Pangauban ya, di daerah Pangauban Batu Jajar ya, ujung jembatan Surapatin. Kita lewat dulu ke jembatan Surapatin. Nah di ujung ada sebelah kiri ada dua lapak. Nah sobat mancing pilih yang dekat jembatannya. Di sana ikannya lumayan ketika air lagi naik ya, lagi naik. Jadi sobat jangan sampai salah pilih nantinya gitu kan. Nah media umpannya yaitu lumut, cukup lumut aja, lumut udah jalan gitu kan di lapaknya Mbah Ajay. Parkir 3.000 kalau kita nginep 5.000. Nah kopi 4.000 gitu kan. Nah, ini lapaknya Mbah Ajay. Oke sobat, kita lanjut lagi. Nih, lapak yang harus dikunjungi oleh sobat mancing ketika air lagi di atas. Ini dia lapaknya Mbah Olay, masih di Pangauban. Kalau Pak Ajay harus nyebrang dulu. Nah, kalau Mbah Olay ini sebelum nyebrang ada sebelah kanan. Nah, ini videonya sampai disimak juga ya hasilnya seperti apa. Dan ini banyak hampalnya di sini gitu kan. Setiap saya mancing 3 kali ke sini, yang sebelah saya ada aja yang dapat hampal. Hampalnya bisa sekilo lebih ya, bisa sekilo lebih. Nah sobat mancing bisa kunjungi lapak Mbah Ajay ini di sini gitu kan ketika air di atas ya. media umpan cotton bud, cacing ataupun lumut ini jalan semua ya. Kita dapat 3 ekor ya, lumayan lah, ada gede. Nah sobat mancing, sementara itu dulu ya. Sebenarnya sih banyak ya yang perlu kita kunjungi, tetapi waktu juga kan belum bisa langsung dikunjungi semua ya. Jadi sementara itu dulu ya, ketika air naik coba di lapak-lapak yang barusan saya bahas ya. Oke, next time nanti akan kita bahas ketika air lagi surut ya. Air lagi surut kita akan bahas kemana aja sih sasaran kita mancing di Saguling ketika air lagi surut. Ketika air lagi surut, kok coba sobat mancing kunjungi lapaknya Ayah Ipan ya. Ayah Ipan ini daerah Cibogo masih Pangauban ya. Ini daerah Cibogo masih Pangauban ya. Ayah Ipan mungkin sebagian sudah tahu ya. Ini hasilnya video dari Ayah Ipan ya sobat mancing. Nah ketika sobat mancing berkunjung ke rakitnya si Ayah Ipan ini ya, yang ada di Cibogo Pangauban, coba sobat mancing nginep lah gitu kan. Saya juga ini dapat ikan banyaknya nginep gitu. Start sangutan dari mancing lapak Ayah Ipan ini startnya mulai dari jam 4 ya, jam 4 sore kebanyakan gitu. Nah nanti malamnya sobat mancing bawa cacing gitu kan.
di sini banyak sekali sambaran cacing ya, mau cacing sawah, cacing merah gitu kan. Silahkan dicoba di Ayah Ipan ini. Hasilnya seperti ini sesuai dengan video yang saya tunjukkan ini ya, sobat mancing. Oke, next time kita lanjut ke lapak yang selanjutnya ketika air lagi surut. Mohon maaf. Surut lah, ketika air lagi surut, sobat mancing coba ke Rancaririp ya. Rancaririp ini lokasinya di Lapak Kunti ya. Lapak Kunti itu kan Jujontor ya kalau bahasa Sundanya. Nah, coba sobat mancing coba ke sana. Kebetulan saya juga sudah 2 kali ya, 2 kali ke sana. Yang kedua kalinya saya ketemu dengan sahobi fishing. Kita mancing bareng ya. Nah, tetapi sobat mancing nih perlu sobat mancing ketahui ya. Saya juga kan belum tahu ya awalnya gitu kan, belum tahu. Makanya umpannya saya pakai cotton bud. Pakai cotton bud itu bagus sekali di lokasi ini ya. Bagus dibanding dengan lumut gitu. Tetapi pakai cotton bud ini sebenarnya dilarang ya, yang punya rakit ya. Sama si emaknya itu dilarang sebenarnya. Tetapi kan saya belum tahu ya, belum tahu awal-awal gitu. Bagusnya pakai cotton bud di lokasi ini ya. Saya juga berapa kali gitu kan norolog seperti ini. Itu setelah tahu ya saya juga sayang ya. Sayang karena sangutannya kebanyakan pakai cotton bud. Oke, next time sobat mancing ketika air lagi surut di Saguling, sobat mancing bisa coba juga ke lapaknya Jambalas ya. Ini lapak Jambalas masih di Batu Jajar. Nah, rutenya juga ada, saya sepilkan di sini. Videonya juga seperti ini, gitu kan? Hasilnya seperti ini. Nah, lapak Jambalas ini rame, gitu kan? Ketika air lagi di bawah. Nah, banyak sekali pemancing sasarannya ke sini. Walaupun rakitnya banyak, tetapi ikan naik ya. Ikan naik, jadi kebagian semua lah. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan anehnya di Jambalas ini sobat mancing ikan bawal pun ada. Ikan bawal, ikan emas gitu kan. Ada sebelah saya yang banyak dapat ikan bawal. Jarang-jarang ya di Saguling dapat ikan yang dapat bawal gitu kan. Sobat mancing bisa kunjungi ketika air lagi surut ya di lapak Jambalas ini. Oke, next time kita lanjut ke lapaknya Maroko ya. Nah, di sini lebih hebat lagi sobat mancing. Coba kunjungi lapaknya di Maroko Pak RT Agus ya. Ini hasilnya lebih memuaskan sobat mancing. Saya dapat badot 2 lagi mocel ya. Ini dia videonya. Nah, sobat mancing, di lapak Pak Agus RT Agus ini pada ketika air lagi surut badotnya pada naik ya. Jadwal sangutannya antara jam sudah lohor ya, setengah 1, jam 2, jam 3 ya. Saya dapat dua lagi mocel gitu kan. Di sini juga ada hampalnya. Media umpannya saya pakai lumut sama cotton bud ya. Jadi sobat mancing ketika air lagi surut
serang aja ini gitu kan lapaknya Pak RT Agus yang ada di Maroko ya, daerah Ciwaja kalau nggak salah. Oke, sobat mancing ya. Nah, yang terakhir sobat mancing, ketika air lagi surut, sobat mancing coba ke lapaknya Pak Asep Cikadal nih ya. Karena ada sanggutannya walaupun banyak mocel, tetapi ikannya besar-besar ya ketika air lagi surut. Dan menurut keterangan Pak Asep tadi, di sini banyak musim patin ya, banyak musim patinnya. Nah, perlu dicoba ya sobat mancing ke lapaknya Pak Asep Cikadal ini dengan media umpan. Cacing juga jalan, pelumut juga jalan. Nah, kemudian juga cotton bud juga jalan ya. Jadi mungkin itu aja sobat mancing ya, referensi atau misalkan informasi sesuai dengan yang pernah saya coba ke Saguling ya, khususnya di Saguling ini. Mudah-mudahan informasi ini menjadi bermanfaat ya bagi sobat mancing, dapat ataupun tidak ya, kembali lagi ke rezeki kita masing-masing ya. Jadi sengaja saya buatkan video seperti ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya kunjungi, hasilnya seperti apa. Jadi di Saguling sekali lagi kita ada sasarannya ya sobat mancing. Ketika air naik, sasaran kita harus kemana kalau misalkan mau dapat ikan. Kalau misalkan ketika air surut, harus kemana yang harus kita kunjungi sobat mancing. Nah, mudah-mudahan konten saya ini selalu bermanfaat ya, dari mulai informasi esen gitu kan, informasi, kemudian informasi rute, informasi lapak gitu kan. Saya sudah suguhkan semuanya supaya sobat mancing bisa paham ya. Karena mancing di Saguling tidak sama dengan Cirata dan Jatiluhur. Ada musim-musim yang harus dikunjungi. Walaupun, mohon maaf sekali lagi, walaupun saya salah gitu kan. Sesuai dengan pengalaman yang lain tidak seperti itu ya silahkan. Ya, tapi pada dasarnya sobat mancing ya, karena belum semua saya jelajahi, ketika air lagi surut, mancing kemanapun di Saguling pasti dapat ikan. Tetapi sasaran yang tepat itu yang barusan saya informasikan ya sobat mancing. Jadi silakan dicoba saja. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah atau misalkan ada kekurangan. Ini hanya sekadar informasi sharing ya. Kalau bermanfaat ya silakan diambil. Kalau tidak ya tidak apa-apa gitu kan, diabaikan saja. Oke sobat mancing, itu aja informasi saya hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Silakan mencoba ya, silakan dicoba oleh sobat mancing. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir ya. Tolong dukung terus channel Mancing Wa. Kalau nonton usahakan sampai akhir gitu kan, jangan di skip. Dan tinggalkan pesan ya, tinggalkan pesan supaya yang baru bergabung saya kunjungi balik ya. Yang baru bergabung ditekan juga tombol subscribe-nya, like and comment, jangan lupa di share ya, supaya saya terus bersemangat bikin video edukasi, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya yang mancing di Saguling. Sobat mancing, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya kepada rekan-rekan yang sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.